Ya, timnas Indonesia akan menjalani laga kedua melawan Vietnam dalam pentas kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Maidin pada Selasa mendatang. Pada pertandingan ini, starting line up timnas Indonesia melawan Vietnam diprediksi bakal menghadirkan banyak kejutan. Satu di antara alasannya karena dua pemain anyar keturunan yakni Tom Hei dan Ragnar Oratmangun siap debut bersama skuad Garuda di Hanoi. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Dia mengatakan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tersedia untuk laga melawan Vietnam Selasa nanti. Selain menjadi kabar bagus bagi timnas Indonesia, kepastian ini juga menjadi kelegaan tersendiri untuk Tom Hei. Tom Hei sebelumnya sempat memberikan sinyal bakal tampil saat timnas Indonesia bertanding di markas Vietnam. Hal itu disampaikan Tom Hei setelah laga timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK Kamis kemarin. Kehadiran dua pemain ini tentu akan jadi angin segar buat para fans Indonesia, sekaligus ancaman nyata bagi Vietnam. Ya, Vietnam diprediksi akan kesulitan menguasai pertandingan jika mereka berdua turun langsung di lapangan. Bahkan salah satu media lokal Vietnam yaitu Soha mulai panik dan bingung bagaimana nantinya nasib Vietnam jika Tom Hei dan Ragnar Oratmangun main di laga nanti. Jika Tom Hei dan Oratmangun hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, ujar media Vietnam Soha. Pernyataan Soha tersebut bukan tanpa alasan, sebab Tom Hei yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya itu kini bermain untuk SC Heerenveen, klub divisi tertinggi Liga Belanda. Pemain 29 tahun itu telah mengoleksi 24 laga di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, Ragnar Oratmangun yang berposisi penyerang atau pemain sayap itu kini membela Fortuna Sittard, juga klub divisi tertinggi Liga Belanda, dengan status pinjaman dari Groningen dan memiliki 22 laga di semua kompetisi musim ini. Tak heran jika keduanya memiliki bekal yang mumpuni untuk mengacak-ngacak pertahanan Vietnam. Bahkan pandit Vietnam Ha Quang Minh memberikan tanggapannya soal keseimbangan kekuatan Vietnam dan timnas Indonesia setelah skuad Garuda diperkuat para pemain keturunan berkualitas. Ha Quang Minh menilai timnas Indonesia memang lebih kuat dari sisi pemain. Ia menjelaskan perbedaan kelas dari sisi pemain naturalisasi timnas Indonesia dan bintang top Vietnam yang pindah ke Eropa. Menurut saya, tim Indonesia lebih kuat dari tim Vietnam dari segi personel saat ini. Sebagian besar pemain naturalisasi mereka bermain di platform sepak bola utama Eropa. Dan jika kita melihat kegagalan para bintang top Vietnam saat pindah ke Eropa, semua orang pasti paham perbedaan kelasnya, ujar Ha Quang Minh. Pemain diaspora Welber Jardim mengaku tak masalah bila harus menjadi kelinci percobaan pelatih Indra Safri saat membela timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba internasional kontra Cina kemarin malam. Welber yang berposisi asli sebagai bek kanan diplot Indra Safri sebagai gelandang bertahan. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Rahmat Sawal. Welber tampil cukup baik meski memerankan peran yang berbeda dari posisi aslinya. Duetnya di lini tengah bersama Basajum Latukonsina cukup efektif meredam serangan Tiongkok yang bermain agresif sejak awal laga. Beruntung Indonesia pun mampu mengimbangi permainan dan memaksa Cina bermain seri 1-1 setelah Vigo Dennis mencetak gol di menit-menit akhir jelang laga usai. Welber sendiri tak menampik laga malam itu berjalan dengan intensitas tinggi. Benturan demi benturan pun tak terhindarkan sepanjang pertandingan. Tidak ada kesulitan, seperti coach bicara sama saya ketika saya masuk. Saya senang main di posisi mana saja. Intensitas lebih tinggi, beruntung kami bisa kerja keras di latihan buat menyamai mereka, ujar Welber Jardim. Di sisi lain, pemain yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu tak memungkiri perasaan bahagianya selepas kembali berseragam Garuda. Welber terakhir kali membela merah putih saat bergabung dalam timnas U17 di bawah asuhan Bima Sakti. Saat itu putra dari Elisangelo Jardim itu membantu timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Duel Vietnam versus Indonesia pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipimpin wasit kontroversial Ari Reza Pagani. Dikutip dari media Vietnam Bongda, Pagani ditunjuk AFC untuk memimpin pertandingan Vietnam kontra Indonesia pada 26 Maret mendatang. Nama Pagani sebelumnya sempat menjadi sorotan di Piala Asia 2023.
tepatnya pada laga 16 besar antara Irak kontra Yordania. Dia memberikan kartu merah kepada penyerang Irak Ayman Hussein. Akibatnya Irak yang tengah memimpin bermain pincang kala itu dan kena comeback hingga akhirnya kalah 2-3. Selain itu, Pagani juga bagaikan jimat keberuntungan buat Vietnam. Sebelumnya, wasit berdarah Australia dan Iran itu pernah memimpin 2 laga Vietnam. Hebatnya, The Golden Star Warriors selalu menang di 2 laga tersebut. Pertama saat Vietnam mengalahkan Malaysia di final Piala AFF 2018. Kemudian yang kedua saat The Golden Star Warrior melawan Yordania di 16 besar Piala Asia 2019. Vietnam yang saat itu masih ditangani Pak Hang-seo mengalahkan Yordania via adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Tentunya Indonesia ogah bernasib sama dengan Malaysia dan Yordania. Diharapkan Indonesia dapat berhati-hati dengan kepemimpinan wasit tersebut. Kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan para pencinta sepak bola Malaysia. Sebab menurut masyarakat Malaysia, keberhasilan Garuda menang 2 kali atas Vietnam menjadi bukti timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Rivalitas timnas Indonesia dengan Malaysia memang tak perlu dipertanyakan lagi. Negara yang saling bertetangga itu kerap bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tak heran jika masing-masing supporter terkadang melihat juga permainan rival mereka seperti yang dilakukan fans sepak bola Malaysia. Pemilik akun TikTok Apik yang berasal dari negeri jiran menilai aneh jika ada yang masih meremehkan timnas Indonesia, sebab ia merasa berhasil membuat tim sekelas Vietnam tumbang 2 kali secara beruntun bukanlah hal yang mudah. Timnas Indonesia menang 2 kali berturut-turut melawan Vietnam. Kalau fans sepak bola Malaysia masih mau memandang remeh mereka, orang tersebut aneh, tidak tahu apa yang dibicarakan, ujar akun TikTok Apik. Postingan Apik pun sejauh ini sudah mendapatkan like melebihi 2000 kali dengan memiliki 252 komentar. Rata-rata yang berkomentar merupakan netizen Indonesia yang tentu sepakat dengan pernyataan sang pemilik akun TikTok asal Malaysia tersebut. Sebelumnya diketahui skuad Garuda kerap kesulitan untuk memetik kemenangan atas Vietnam. Namun dalam 2 pertemuan terakhir melawan pasukan Golden Star Warrior tersebut, skuad Garuda mulai memperlihatkan taringnya hingga menang clean sheet. Rekor kemenangan beruntun atas Vietnam pun masih bisa terus berlanjut, sebab timnas Indonesia masih akan melawan Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud.